informasi seputar pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kampus Merdeka ataupun kampus mengajar. Oke, di sini saya sudah mendapatkan satu narasumber yang dimana narasumber kita ini adalah dari kampus IKI PGRI Pontianak, yaitu Christiana Dolorosa. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, yaitu yang bernama Christiana Dolorosa, yang dimana Christiana Dolorosa ini adalah salah satu mahasiswa dari IKI PGRI Pontianak yang sudah mengikuti program kampus mengajar ataupun kampus merdeka. Oke, kita sekarang lanjut saja ya, dimana kita akan bertanya-tanya tentang gimana sih kegiatan ataupun prosesnya saat mengikuti program kampus mengajar ini. Oke, Kak Christiana Dolorosa, mendapatkan info tentang kampus merdeka ataupun mengajar ini dari mana sih? Langsung saja ya. Saat itu pertama kali saya mengetahui bahwa ada program dari Kemendikbud, program kampus merdeka ini, salah satunya khususnya itu kampus mengajar. Itu pertama kali saat saya semester, kalau enggak semester 1, semester 2 waktu pertama kalinya tahu itu sudah angkatan pertama kampus mengajar. Saat itu saya mengetahui dari salah satu kakak tingkat, satu prodi gitu. Nah, beliau itu sebelumnya tahu dari prodi, tapi saya lebih tahu, diberitahu gitu dari kakak tingkat itu. Nah, itu yang pertama kali saya mengetahui. Nah, saat itu saya mencoba daftar. Saat itu saya sudah membuat akunnya, namun tiba-tiba saya ragu gitu kan. Jadi ujung-ujungnya saat itu saya hanya membuat akun kampus merdekanya saja, tidak ikut mendaftar programnya, karena saat itu saya belum terlalu paham. Jadi saya masih bingung, masih ragu. Daripada saya meneruskan tapi saya tidak paham, lebih baik saya nggak aja deh dulu, saya pelajari dulu, saya lihat dulu bagaimana pengalaman sebagai referensi saya nanti melihat kakak-kakak yang mengikuti itu. Jadi saat itu saya belum mendaftar, tetapi pada kampus mengajar angkatan 4 saya coba mendaftar kembali. Saya coba daftar, namun saya gagal di saat udah administrasinya sudah lulus, namun gagalnya di bagian tahap seleksi tes kebinekaan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya coba lagi daftar. Ini ketiga kalinya saya daftar di kampus mengajar, yaitu angkatan kelima. Pada saat ini kebetulan sudah selesai, barusan selesai. Di situ saya lolos dan saya bisa dibilang jadi alumni kampus mengajar angkatan 5. Oke, jadi segitu. Nah, apa sih yang membuat Christiana Dolorosa ini mau mengikuti kampus merdeka ini? Nah, itu tadi kan saya tertarik gitu. Yang awalnya saya coba melihat, saya mengetahui, wah, ada program kampus merdeka ini, ada program kampus mengajar ini. Apalagi melihat kakak tingkat kan, rasanya pengen, nggak mau kalah gitu kan. Saya juga mau dong dapat pengalaman dari ini. Saya juga penasaran gitu, sambil sembari menambah pengalaman saya gitu. Jadi saya tertarik gitu. Sepertinya saya harus coba ini gitu. Saya kan belum pernah coba nih. Nah, jadi saya tertarik. Dengan ini saya harus bisa menambah pengalaman saya, apalagi di dunia perkuliahan. Oke. Nah, untuk persiapannya sendiri dalam mengikuti kampus mengajar ini apa sih, Kak? Nah, untuk persiapannya itu, nah itu tadi pertama kita harus tahu gitu, informasinya lebih jelas dari alur pendaftarannya, persyaratannya yang harus kita penuhi, yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh panitia tim kampus mengajar. Jadi banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari dokumen-dokumennya, data-datanya, itu banyak sekali yang harus kita persiapkan. Oke, nah untuk selanjutnya kalau boleh tahu dari Christiana Dolorosa ini untuk sekolah yang disarankan atau sekolah yang dapat untuk mengajar gitu di mana? Itu maksudnya sekolah penugasan sekolah, saya. iya. Oh iya, karena kebetulan saya lulus pada angkatan
kampus mengajar angkatan 5. Saat itu saya bertugas di SD Negeri 8 Sungai Kakak. Oke. Saat sudah mengajar nih, ada tidak kesulitan atau kendala saat mengajar? Kalau kesulitan atau kendala itu lebih ke kita punya apa ya, tantangan gitu, menguji mental kita sekali gitu terhadap, apalagi saat itu saya mendapat tugasnya itu di anak SD. Kita tahu lah kan anak SD itu nakalnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau untuk kendalanya itu sih sebenarnya nggak ada, karena kalau untuk jarak juga nggak terlalu, masih terjangkau gitu. Untuk kendalanya sih nggak ada, cuma ya itulah tadi, kalau kita mengajar di dunia anak-anak, jadi mental kita itu benar-benar tertantang gitu. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang manfaat dari program Kampus Merdeka ini atau mengajar ini? Ya, banyak sekali sih yang manfaat yang kita dapatkan dari kita mengikuti program Kampus Mengajar ini, mulai dari kita dapat pengalaman mengajarnya, apalagi kan ini kita masih di dunia perkuliahan ya. Kita belum juga ngerasa yang benar-benar ngajar turun langsung ke sekolahnya, ke anak-anaknya langsung, bukan lagi yang kita praktek atau bagaimana. Ini benar-benar kita turun ke dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, itu bukan main-main, karena di situ kita benar-benar mengajar anak itu bagaimana cara kita mendidiknya, mulai dari karakternya, memberikan ilmu pengetahuannya. Itu yang pertama, dan banyak lagi manfaat-manfaatnya, mulai dari kita punya teman baru, relasi baik dari sesama kelompok, dari lingkungan sekolah, anak-anak, banyak sekali manfaatnya. Mulai melatih public speaking kita, melatih mental kita, itu tadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari saat kita mengikuti program Kampus Mengajar ini. Selama mengikuti program Kampus Mengajar ini, bagaimana sih kegiatan yang ada di sekolah itu? Ya, kita ketahui ya, kalau di sekolah ya, yang utamanya pasti kegiatan belajar mengajar ya. Itu pasti kita tahu, di kelas kita kan bukan banyak metode yang kita gunakan agar pembelajaran, kegiatan belajar mengajarnya tidak membosankan. Ada media yang harus kita gunakan biar kegiatan belajar mengajarnya itu menyenangkan gitu kan. Kemudian banyak juga hal lainnya, seperti karena untuk program Kampus Mengajar ini kita bukan hanya mengajar saja, ada hal lain yang harus kita kerjakan, ada program kerja lain yang disiapkan oleh teman-teman Kampus Mengajar dari setiap sekolah. Kalau kami kemarin itu ada mengajar membaca untuk anak-anak di situ, karena nggak semua anak-anak SD di sekolah itu bisa membaca gitu. Nah, jadi kami membuat program kerja, khususnya kami mengajar anak-anak terutama yang kelas tinggi, masih kelas 5 dan 6 itu masih ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Nah, dari situ kami mendapatkan ide kalau ini bisa, bagaimana kalau kita memberikan perubahannya, kita mengajar anak-anak yang kelas tinggi ini untuk bisa belajar membaca. Karena kalian di sini kan kita itu masih kuliah kan. Untuk kegiatan di perkampusan itu kayak gimana sih? Nah, untuk kita, kalau di angkatan saya ini, Kampus Mengajar 5 ini, di kampus itu mata kuliahnya kita sudah dikonversi sebanyak 20 SKS. Nah, kebetulan saya saat semester 6 ini ada 21 SKS. Nah, jadi karena satu mata kuliah itu tidak bisa dikonversikan dikarenakan batas maksimalnya itu tadi 20 SKS, sehingga salah satu mata kuliah itu tidak bisa dikonversi. Jadi kami khususnya dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada salah satu mata kuliahnya. Nah, itu kami berkoordinasi lagi bagaimana cara kami membagi agar kami dapat mendapat nilai dari salah satu mata kuliah yang tidak dikonversi itu.
Jadi untuk kegiatannya itu kami tetap fokus terlebih dahulu mengikuti program kampus mengajar ini. Gitu. Berarti untuk perkuliahan yang ada di kampus itu ditiadakan gitu Pak? Bukan ditiadakan, tapi kami tidak mengikuti karena kami fokus untuk bertugas di sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, setelah mengikuti kegiatan kampus mengajar atau kampus mereka ini, bagaimana sih kesannya selama mengikuti kegiatan tersebut? Ya, kesannya sangat menyenangkan ya, luar biasa sih. Pengalamannya benar-benar dapat, tantangannya benar-benar dapat, baik itu dari kita secara mental kita, secara kerja kita, dampak kita untuk lingkungan sekolah itu benar-benar terasa sih ya. Salah satunya itu saat itu kami kan di sekolah penugasan kami itu perpustakaannya itu bukan tidak layak, tapi saat kami ke sekolah itu dia belum rapi gitu kan. Tapi setelah kami di situ, kami membantu staf perpustakaannya untuk mengolah, memilah, menata buku-buku yang layak pakai dan tidak pakai. Setidaknya ada kelihatan perubahan yang dari sebelumnya kami datang dan sesudahnya kami selesai penugasan di situ. Masih banyak lainnya juga sih, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Berarti untuk kegiatan itu sangat banyak ya, jadi sangat berkesan sekali untuk mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan tersebut ya. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Christiana Dolorosa yang dimana sudah merelakan atau mau berkomunikasi atau berbincang bersama saya di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke pemirsa, sekian informasi seputar pendidikan kita pada hari ini tentang kampus Merdeka. Selamat sore dan sampai jumpa.